Kak Novi, yang tadi kita lanjut ya, sesi kedua. Eh, Apa rencana ke depan ini? Ya, pasti keniscayaan manusia kan punya start point ya, punya ending ya. Kita nggak bisa pungkirin bahwa umur kita juga berpacu dengan umur. Apa kira-kira rencana kakak ke depan? Rencana saya tidak bisa saya katakan dalam publik, jadi itu mungkin masih confidential. Oke. Jadi maaf kalau saya nggak bisa mengatakannya, tapi pada saat ini masih bekerja, Ya. walaupun sudah di atas umur pensiun, masih dibutuhkan perusahaan. Ya, jadi karena saya mau di mana saya bekerja, apa yang saya dapat menjadi juga berkat buat orang lain. Baik. Untuk membantu-bantu orang yang membutuhkan. Iya. Apalagi orang-orang yang perlu sekolah. Iya. Jadi itu kami selalu, suami saya dengan saya, membantu orang yang memerlukan sekolah yang tidak sanggup. Oke. Dan juga karena kita juga dulu miskin ya, saya pernah dibantu orang yang dapat berkat. Jadi kita juga harus saluran berkat seperti ada saya di sini. Baik, Jadi, satu catatan sebelumnya, saya takut lupa bahwa ini bedanya di Indonesia dengan di Amerika. Di Amerika, kalaupun sudah masa pensiun masih boleh bekerja sampai sekuat tenaga sampai dia masih dalam, katakanlah masih dalam taraf normal, belum lupa begitu ya. Kak Novi, ini saya tahu ini beliau ini banyak juga di samping karirnya bagus, tidak lupa juga membantu saudara-saudaranya atau gerejanya yang ada di kampung ya. Ya, saya dengar beberapa bantuan ke Sidimpuan, juga ke Limbong ya, ke asal suaminya. Dan ini merupakan suatu perlu kita ingat juga bahwa perlu kita mengejar karir, tapi juga tidak lupa untuk segi sosialnya. Baik Kak Novi, apa kira-kira ini ya? Jadi apa kira-kira keynote yang artinya katakanlah kata yang bisa dipesankan kepada orang-orang muda kita ini supaya terus bekerja dengan bagus dan mencapai cita-citanya? Ya, di mana juga kita berada, tidak harus di Amerika, di Indonesia juga banyak kesempatannya, opportunity for young people. Oke. Kalau tidak tahun ini, tahun depan, tapi jangan pernah kecewa. Walaupun kecewa perlu juga, tetapi kalau kita jatuh harus berdiri lagi. So jangan pernah jatuh ini, harus berdiri lagi. Jadi kejatuhan itu adalah untuk naik lagi lebih tinggi gitu kan. Iya, luar biasa. Ada kesempatan di mana aja kita berada. Saya mengatakan walaupun tidak kesempatan saya datang ke Amerika atau berpendidikan, saya akan menjadi seorang yang sukses di mana saya berada, biar di kampung. Saya harus berusaha besar. Biar petani, saya akan jadi seorang petani yang sukses. Iya. Jadi intinya kerja keras dan passion itu sangat membuat kesabaran sangat membentuk seseorang untuk jadi berhasil. Ya, luar biasa, ini pengalaman yang cukup menjadi inspirasi buat kita. Biarlah inspirasi ini dan menjadi bagian kita orang-orang muda ya, yang di belakang untuk terus tidak ada yang bisa menahan keberhasilan kita jika kita mau dan berserah kepada Tuhan, dan tentu dengan kerja keras ya. Jadi dengan kerja keras kita mendapatkan seperti yang Kak Novi dapatkan sampai saat ini ya. Jadi merupakan suatu katakanlah figur, kalau saya katakan figur di orang-orang Indonesia di sini, yang menjadi suatu boleh dikatakan orang-orang yang berhasil, yang patut dibanggakan, dan kiranya boleh menjadi suatu berkat setiap kehidupan kita, langkah kita, seperti yang sudah dipraktekkan untuk berbagi dengan sesama. Satu lagi pesannya, di mana saya bekerja itu mempunyai 100 lebih perusahaannya dan mempunyai administrator. Mereka itu 95% adalah orang putih yang muda, 35 tahun ke bawah, gitu. Muda semua dan tinggi-tinggi, cakap-cakap. Dan saya hanya satu-satunya orang Asia yang tua. Yang tua. Tetapi jangan pernah
biarkan mereka melihat kita rendah. Wow, Kita itu. tunjukkan ke mereka, biarpun saya tua, Asia satu-satunya saya bisa bekerja seperti kalian. Luar biasa, luar biasa. Jadi memang inilah salah satu budaya orang Amerika ya. Jadi tidak melihat umur dan juga tidak melihat jenis kelamin dan perbedaan. Selagi kita mampu, mereka menghargai kita. Ini salah satu yang saya suka di Amerika ya. Jadi tidak ada rasa jealous, cemburu. Selagi memang kita mampu, orang menghargai apa usaha kita dan kemampuan kita. Luar biasa nih Kak Novi. So congratulations. Jadi biarlah ini merupakan suatu inspirasi ya, dan menjadi suatu contoh buat kita untuk tidak ada yang tidak bisa diraih kecuali kita bermalas-malas ya, dengan kita seperti tadi katakan dia dimanapun sebetulnya diletakkan ya, entah jadi petani, jadi nelayan, entah jadi nursing atau apa saja, kalau kita mempunyai suatu semangat yang luar biasa, yang tough, pasti akan mendapatkan suatu hasil yang luar biasa. Apa dibilang? Sky your limit, right? Sky your limit. Ya, Langitlah batasnya. Jadi kita terus berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Congratulations Kak Novi, you are the best ya, mudah-mudahan menjadi berkat buat kita. Ya, dia bilang dia selalu mengandalkan Tuhan ya. Jadi Tuhan. Orang bekerja dan berharap kepada Tuhan, itulah kunci keberhasilan. Amin. Terima kasih atas perhatiannya, dan biarlah tayangan ini menjadi berkat dan pengetahuan buat kita, menjadi motivasi buat kita orang-orang muda yang siapa tahu Anda mau berminat datang ke Amerika ya. Jadi jangan semua dibatasi sekat-sekat ya. Orang yang mempunyai semangat yang kuat dan mempunyai pendidikan yang bagus, sebetulnya tidak ada sekat kemanapun kita pergi, dan kita akan berhasil. Ya, congratulations Kak Novi dengan cucu yang baru lahir. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain waktu dengan suasana yang berbeda. Thank you.